Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Gabenin nasi Thomas ma mangalusi ibana, Tuhakku jala debatakku. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita berharap bahwa kita dapat benar-benar melihat Yesus, menyentuh Dia, mendengar Dia berbicara secara langsung seperti kita? Boleh langsung berbicara. Adakah saat-saat di mana kita ingin duduk bersama dengan Dia dan menerima nasihat-Nya? Thomas menginginkan kehadiran Yesus secara nyata. Dia ingin melihat tanda paku di tangannya. Dia ingin melihat secara langsung. Tetapi rencana Allah lebih bijaksana. Dia tidak membatasi dirinya pada tubuh jasmani. Dia ingin selalu ada bersama dengan kita. Bahkan saat ini dia ada menyertai kita dalam Roh Kudus. Kita dapat berbicara kepadanya saat ini juga. Dan kita dapat menemukan kata-katanya kepada kita, menemukan perintahnya, nasihatnya, motivasi, banyak hal yang bisa kita temukan melalui firman Tuhan. Dia dapat sama nyatanya kepada kita, sama seperti kepada Thomas. Yesus tidak mengecam keras Thomas atas sikapnya yang ragu. Kendati bersikap skeptis, Thomas tetap setia kepada orang-orang percaya dan kepada Yesus sendiri. Dia tidak keluar dari kawanan itu, dari persekutuan itu. Sebagian orang perlu merasa ragu sebelum mereka percaya. Jika keraguan membawa kepada pertanyaan dan pertanyaan membawa kepada jawaban, dan jika jawaban itu diterima, maka keraguan itu telah berfungsi dengan baik. Keraguan akan berbahaya bagi iman apabila keraguan itu menjadi kedegilan, keras kepala, lalu kedegilan menjadi gaya hidup yang sombong. Apabila kita ragu, jangan berhenti di sana. Biarlah keraguan kita memperdalam iman kita, sementara kita terus mencari jawabannya. Tubuh Yesus yang bangkit itu memiliki sifat yang unik. Tubuh Yesus itu tidak sama dengan daging dan darah seperti yang dimiliki Lazarus ketika ia dibangkitkan. Tubuh Yesus tidak lagi tunduk pada hukum alam yang sama seperti sebelum kematiannya. Dia bisa tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang terkunci rapat itu. Akan tetapi dia bukan seperti wujud yang aneh, tetapi dia bisa disentuh, bahkan dia bisa makan. Kebangkitan Yesus adalah nyata dan bersifat fisik. Karena itu, Thomas berkata, menyaksikan apa yang keluar dari mulutnya ketika melihat Yesus adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia telah mendapat jawaban dari keraguan-raguannya. Awalnya dia memang ragu, tetapi keraguannya itu membuat dia semakin lebih beriman, bahkan mengucapkan pengakuan imannya, menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Sahabat yang baik hati, ketika kita memiliki keraguan, pakai keraguanmu semakin memperdalam imanmu, bukan mendegilkan hatimu, bukan menyombongkan dirimu, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus melalui persekutuan, dan akhirnya kita menyaksikan, memberitakan, memperkatakan bahwa Yesus itu adalah segalanya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Lihatlah segala hal yang terjadi dalam hidup kita, pakailah itu untuk menyaksikan Yesus Kristus
Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Dalam segala hal dalam hidup kami ini, banyak hal kami boleh rasakan Tuhan beserta dengan kami, selalu bersama dengan kami. Kami boleh berbicara dengan Tuhan, kami boleh mendengarkan Tuhan melalui firman-Mu, dan kami merasakan bagaimana Tuhan selalu menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.